Terus itu si dia itu ngasih aku teh. Teh hangat. Teh anget ya, teh biasa. Ya mungkin kayak aku mikirnya, oh care banget gitu loh, tumben. Baik banget nih mertua gue. Gitu kan. Udah, kita duduk di ruang tamu sebentar ngobrol-ngobrol gitu kan. Tiba-tiba, udah kayak di sinetron, pusing. Itu bener loh Kak, tiba-tiba tuh aku tuh kayak pusing, ngeblank. Entah dikasih apa itu dalamnya. Tiba-tiba aku kayak ngeblank, dan emang udah kayak deg-deg gitu kan, mungkin karena efek ininya kali ya, apa namanya? Si tehnya itu. Sampai akhirnya aku minta untuk duluan ke kamar. Oke, karena kamu mungkin butuh istirahat ya? Iya, baru pulang kerja juga, terus aku keadaannya tiba-tiba langsung kayak pusing, ngeblank gitu. Pas lagi jalan ke kamar, tiba-tiba aja udah hilang tuh, blackout langsung. Hilang sadada. Udah nggak tahu tuh gimana jadinya. Terus apa yang terjadi dengan kondisi kamu saat itu ya Allah? Aku sudah mencium aroma-aroma yang tidak baik deh Mas. Apa. Ini kalau ada itu zoom itu deng gitu nggak sih? Nggak ada zoom otomatis di sini. Jadi tuh tiba-tiba aku bangun, itu aku kebangun karena ada sesuatu gerakan-gerakan yang tidak di luar pikiran, kayak gimana sih Kak kalau ya itu tuh si itu tuh udah masuk ke aku gitu. Jadi aku ya maksudnya kamu diperkosa sama mertua kamu? Iya benar. Kasarnya diperkosa. Nggak kasar sih itu ya. Kasar nggak sih? Ya nggak tahu. Kayak kasar lah itu maksudnya. Maksudnya diperlakukan seperti itu kan? Iya betul. Jadi aku kebangun karena gara itu, dan aku nengok belakang, lo gitu kayak ya udah langsung refleks, aku bangun, aku dorong, dan aku tuh udah kayak buta mata aja. Aku tuh udah nggak mandang itu udah siapa udah nggak mandang dia mertua aku gitu, kayak gila lo tuh. Aku udah bener-bener nggak diem, nggak gimana, tapi emang bener-bener langsung kayak marah, kesel. Gila lo ya. Karena kenapa aku bisa tiba-tiba kayak gitu, karena dari awal yang itu tuh udah mulai berubah gerak-geriknya kan Kak. Dari sebelumnya ya, maksudnya udah mulai berani pegang-pegang tangan kamu. Aku udah agak menerka gitulah. Ini kenapa ya? Ini kenapa gitu? Sempat takut, akhirnya ternyata kayak kejadian lah hal yang nggak terduga gitu. Ya udah, dari situ dianya yang kayak cuman kayak itu brengsek sih. Boleh nggak sih ngomong kasar? Nggak apa-apa ya. Mesti ya kamu ungkapin aja ya. Maksudnya yang jadi ganjelan di sini nggak apa-apa. Iya. Brengseknya tuh kayak pas aku nengok, udah nggak apa-apa gitu Kak. Malah apanya ya nggak apa-apa sih gitu. Ya udah, dia cuma kayak minta maaf, akunya udah kayak bener-bener jijik sadada gitu kan, udah nggak tahu harus ngapain lagi. Dan dia kayak ngancem aku gitu. Ngancem apa dia sama kamu? Dia ngancem kalau sampai gimana ya, kalau sampai lu terlalu berlebihan lah sikapnya ke gue setelah ini, atau sampai anak gue tahu, kata dia gitu, lu bakal gue usir gitu. Dan situ aku ngomong, nggak apa-apa, usir gue aja. Aku ngomong kayak gitu karena emang udah nggak banget, karena dari awal tuh aku tuh tahu deh kayak gimana ke aku gitu kan, baiknya kira gimana ke aku sama mantan suamiku gitu kan. Sampai tiba-tiba dia kayak begini gitu, kayak udah kayak ini kayak bukan lo gitu, tapi ya udahlah gitu. Dari situ udah berjalannya waktu, si mertua itu minta maaf berkali-kali. Akunya biasa aja, berusaha untuk kayak ngelengos gitu loh. Kalau lagi papasan di rumah, ada suami aku gitu kan, dia pulang, dia ngat akunya kayak pura-pura ngelengos, ngomong secukupnya, seadanya. Mungkin kalau berani untuk duduk bareng pun kalau ada suami gitu kan. Karena kamu udah pasti takut tuh, trauma ya kan, bener, takut terjadi lagi. Takut banget. Dan ya udah, suami nggak tahu sama sekali sih, mantan suami maksudnya. Tapi sampai saat ini mantan suami kamu nggak tahu apa yang terjadi saat itu? Nggak tahu sama sekali. Sempat mau ngomong, tapi kayaknya, kayaknya nggak usah. Aku malah takutnya nanti malah jadi mereka yang bermasalah gitu loh Kak. Ya jadi kamu pendam dalam-dalam, nggak berani ngomong sama mantan suami kamu. Aku takutnya mereka yang bermasalah berdua, kayak
ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aduh jadi pengen nangis. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kuat kok, hebat kok. Ya tapi maksudnya karena kejadian itu aku jadi kayak bisa berpikir lagi gitu loh Kak. Aduh beneran nangis. Berpikir apa? Kenapa? Kenapa? Apa yang kau pikirkan saat itu? Iya jadinya karena masalah itu aku jadi kayak itu dampaknya itu bermasalah juga sih buat hubungan aku akhirnya kan. Sampai akhirnya aku cerai itu karena memang ada beberapa persen dari masalah itu sih, karena akunya jadi kayak berubah sikap. Jadi mood aku jadi berubah ke mantan suami aku gitu kan. Kalau lagi suami mau ngajak gitu, aku malah kayak mikirnya gila nih bokap lo gitu loh Kak. Jadi kayak ada rasa gue nggak terima, tapi secara mental memang udah kena ya maksudnya ya. Bener. Akhirnya karena suami yang nggak tahu apa-apa gitu kan, jadi kan dia yang bingung, lo kenapa sih gitu kan pasti kan, karena kan aku kan nggak cerita. Jadi udah dari situlah akhirnya kita mulai kayak renggang, kita mulai berantakan gitu segala macem. Sampai akhirnya mungkin kita udah terbiasa cuma sekedar ngomong, udah nggak pernah lagi kayak kita kayak sering ngobrol gitu Kak. Ya udah nggak, maksudnya komunikasinya mungkin udah nggak baik, udah nggak kayak suami istri pada umumnya ya. Akhirnya ya udah dengan sendirinya kita sama-sama dikit-dikit masalah berantem, sampai akhirnya pun akunya juga jadi hilang rasa seada-ada gitu Kak. Jadi ya udah ditambah masalah-masalah yang lain, akhirnya kita cerai. Dan sampai sekarang suami nggak tahu. Gitu sih. Dan setelah nikah pun juga aku berusaha untuk lost contact sih. Berusaha, maksud setelah nikah, setelah divorce? Setelah cerai aku berusaha untuk lost contact sama siapa? Mantan sama suami? Iya. Jadi kayak nggak mau aja gitu kalau anak aku udah gede buat harus kenalin dia kayak. Anaknya cewek cowok kamu? Cewek. Aduh, iya, malah kamu jadi takut berpikirnya aneh-aneh ya, takutnya nanti malah jadi anak gue yang jadi korban selanjutnya atau gimana? Iya betul, takutnya kalau aku masih berhubungan baik sama mantan suami aku, kan otomatis bakal ketemu dong sama kakeknya juga kan gitu kan, kalau aku masih punya hubungan baik gitu. Jadi aku kayak lebih baik aku putus hubungan biar nggak akan pernah ketemu anak aku sama si kakeknya itu. Jadi bakal aku Berarti kondisinya kejadiannya ini sebelum kamu hamil atau pas lagi hamil? Kan aku kan 2 minggu. Nggak lama setelah nikah kan kamu hamil berarti. Iya benar. Berarti kondisinya pas kamu lagi hamil. Iya betul. Kamu diperkosa sama mertua kamu. Betul. Tapi untungnya nggak sampai selesai sih dianya, karena aku udah kebangun gitu Kak. Berarti efek si